kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima tempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Selain
Tuhan, Engkau ajaib bagiku, tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi, Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tuhan, Engkau ajaib bagiku, tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang kusaksikan perbuatan tanganmu, Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tuhan, Engkau ajaib bagiku, tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi, Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah
sertaku, sekalipun topan datang menerpa gentar. Kasih setiamu, pertolonganmu yang tepat waktu. Kapan aku berjalan sendiri, ingat akan kebaikanmu. Kau sediakan segala yang ku perlu. Kau berikan harapan yang baru. Puji namamu, ku sembah sama nyanyian ku hanya bagimu. Mulialah namamu, tinggi dan teragung hidupku, kan ku persembahkan bagimu. Puji namamu, ku sembah teman nyanyian ku hanya bagimu. Mulialah namamu, tinggi dan teragung hidupku, kan ku persembahkan bagimu. Yesusku, ku balas kebaikanmu. Hidupku hanyalah bagimu. Puji namamu, sembah semuanya nyanyian ku hanya bagimu. Namamu, tinggi dan teragung hidupku, ku persembahkan bagimu. Yesusku,
Terpuji namamu ku sembah, selamanya nyanyian ku hanya bagimu. Seluruh kehidupanku, aku percaya Tuhanku ajar, kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajar, kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajar, kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memulihkanku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan menyembuhkanku. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas. Shalom jemaat Tuhan yang ada di rumah, yang ada dimanapun berada.
Boleh saya melihat tangannya untuk dilambaikan jika mendengar suara saya? Boleh saya undang untuk bangkit berdiri? Mari yang belum menyalakan kamera, boleh nyalakan kameranya. Kita akan memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Sebab kita akan berjalan tahun ini dengan kemuliaan. Dari kemuliaan satu kepada kemuliaan yang lain. Bersama Tuhan kita cakap melakukan segala perkara. Haleluya. Mari sama-sama katakan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, pegang hidupku. Katakan sepenuh jiwaku Tuhan, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Sama-sama katakan bersama keluarga. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku sedang denganmu Tuhan. Tuhan bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Mari tepuk tangannya semua. Tak pernah kami ragu Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, pegang
Kami tahu Tuhan, jika kami berjalan bersama-Mu Tuhan, tak akan kami ragu. Sebab Kau akan menuntun kami Tuhan, dari kemuliaan sampai kemuliaan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, untuk segala kebaikan-Mu Tuhan, untuk segala kemurahan-Mu Tuhan, dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau naikkan syukur kami Tuhan. Kami mau naikkan pujian penyembahan kami Tuhan, hanya bagi nama-Mu Yesus. Haleluya. Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari naikkan syukur-Mu. Mari angkat suara-Mu. Oh Yesus Tuhan. Oh Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Yesus. Haleluya. 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 Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati. Dengan rendah hati ku persembahkan. Yes Lord. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Mari angkat kedua tanganmu, mari katakan, segenap hidup kami Tuhan, segenap hidupku persembahkan. Mengangkat suaramu. Pujian dan syukurku ku bawa padamu. Rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Kami tahu hidup kami berharga tangan-Mu Tuhan. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan.
hidup kami Tuhan. Oh, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Ini iman pengakuan kami Tuhan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Yesus, Yesus, Kau hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku bersembahkan. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu Tuhan menyelamatkan hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh, Yesus, Yesus, terima kasih Tuhan. Kau ciptakan kami dalam kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mau Tuhan hidup kami menjadi berharga di hadapan Tuhan. Kami mau Tuhan, Engkau pakai hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama katakan, kami tahu Tuhan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Yes, Lord. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku bersembahkan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Kami tahu hidup kami berharga Tuhan. Terima kasih
Boleh hidup kami Tuhan menjadi terang kemuliaan-Mu Tuhan. Oh Yesus, Yesus, kami angkat suara kami mau meninggikan Engkau, kami mau nyatakan Tuhan, Engkaulah Tuhan yang berkuasa, Engkaulah Tuhan yang berjaya, Engkaulah Tuhan yang berdaulat atas hidup kami. Kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami mau serahkan masa depan kami mau serahkan keluarga kami mau serahkan bangsa kami mau serahkan gereja-Mu Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Oh Yesus Tuhan, ini hidup kami Tuhan, ini hidup kami Yesus, ini keluarga kami, biar menjadi persembahan yang hidup bagi kerajaan Tuhan. Pakai kami Tuhan, surut dengan kehendak-Mu Tuhan, datanglah kerajaan-Mu Tuhan, jadilah kehendak-Mu atas hidup kami. Oh Yesus Tuhan, oh Yesus Tuhan, oh Yesus Tuhan. Haleluya, oh haleluya. Kirabaya na 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 bara 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 bo. Ya la 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 baya na 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 baya na 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 bara 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 bo. Ya la bashana mora 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 bo. Ya la bakiana na 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 bara bara bo. Ya la bashana mora 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 bo. Ya la 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 baya na bashana mora 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 bo. Jesus, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Mari angkat dua tanganmu sebagai tanda kau berserah pada Tuhan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Dengan sedap hatimu katakan, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Beri sorak-sorai bagi Tuhan. Oh haleluya. Mari siapkan hati, kita akan berdoa syafaat. Shikiarama karama sikiarama sandalama karama se. Yarama sakarama sikirama karama sandalama karama sanda. Sikirama karama sikirama karama sikirama karama sandalama karama se. Yarama sanda. Kirama sikirama sanda. Yarama sikirama sanda. Yarama sikirama sanda.
Kami sujud menyembah-Mu Bapa. Kami sujud menyembah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Engkau baik. Engkau baik Bapa. Engkau baik. Sungguh amat baik. Setiap hari, sepanjang saat Engkau menyertai hidup kami. Kami tidak ingin lepas dari tangan-Mu. Kami tidak ingin lepas dari hadirat-Mu Bapa. Penuhi kami terus dengan Roh-Mu Tuhan. Supaya kami terus hidup dalam perkenanan-Mu Bapa. Ampuni dosa pelanggaran yang kami lakukan. Yang mungkin Tuhan mengecewakan Engkau, ampuni kami. Sekarang tahirkan kami Bapa. Kudus dan sucikan kami. Supaya kami boleh ada dalam perkenanan-Mu Bapa. Sucikan tempat ini. Kami bersyukur untuk wadah ini ya Bapa. Engkau terus akan memberkati rumah doa ini ya Bapa. Untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Untuk ya Tuhan menumbuhkan dan memberkati setiap anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini. Bersyukur untuk para pelayan Bapak, imam musik WL, Tuhan multimedia, bahkan hamba-Mu yang sudah Tuhan kirim bagi kami untuk memberkati kami lewat kebenaran firman-Mu. Tuhan terima kasih. Kami memberkati ya Tuhan hamba-hamba-Mu ini ya Bapak. Engkau cukupkan segala kebutuhannya. Bahkan Engkau memberikan kesehatan yang prima ya Tuhan. Dan kekuatan yang selalu baru. Supaya mereka Tuhan para pelayan ini boleh melayani terus Tuhan sampai Engkau datang. Dan terus mempermuliakan nama-Mu ya Bapa. Sarana-sarana yang Tuhan berikan biar itu boleh efektif untuk melayani pekerjaan Tuhan. Bapak, saat ini kami berdoa untuk gembala kami yang kami kasih, Pak Aribo Asi beserta istri, anak cucu menantunya. Kami percaya mereka semua ada dalam pemeliharaan Tuhan. Apapun yang mereka lakukan dan dikerjakan semua boleh memuliakan nama-Mu yang kudus. Dan Engkau Tuhan akan terus menyertai kehidupan keluarga ini ya Bapak. Pak Aribo Asi, Ibu Lili, Andre, Regin, Darlin, Ben, Angga, Glory, bahkan bayi dalam kandungan Glory semua aman dalam perlindungan Tuhan. Dan dijauhkan dari hal-hal yang jahat, dari niat-niat orang jahat. Kami patahkan itu semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Keluar masuk rumahnya Tuhan tuh sudah menjaga, bahkan mendahului perjalanannya Tuhan. Sehingga mereka terus aman dalam perlindungan Tuhan. Engkau cukupkan segala kebutuhan yang Kau tahu kerinduan hatinya untuk terus ya Tuhan berkarya untuk jemaat di tempat ini. Tuhan tolong ya Bapak, berikan terus kekuatan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih untuk ya Tuhan para pemimpin rohani kami. Kami bersyukur untuk Pak Niko ya Tuhan dengan keluarganya dan tim penggembalaan mereka ya Bapak. Tuhan berkati, Tuhan jaga, Tuhan lindungi, Tuhan berkarya terus atas ya Tuhan gembala pembina kami ini ya Tuhan. Kami percaya kemuliaan Tuhan terus menaungi hidupnya ya Bapak. Terima kasih untuk Pak Wiweko ya Tuhan sebagai gembala rayon kami. Tuhan juga terus ya Tuhan berkarya atas hidupnya. Biar setiap doa yang dinaikkan ke gunung-Mu yang kudus ya Tuhan boleh diimpartasikan kepada jemaat ya Bapak. Dan biar Pak Wiweko dan seisi keluarganya bahkan ya Tuhan penggembalaannya Tuhan terus memberkatinya ya Bapak. Tuhan memberkati ya Tuhan para gembala-gembala cabang, gembala-gembala ranting, bahkan gembala-gembala kul ya Tuhan. Mungkin mereka tidak berinteraksi secara tatap muka, tetapi ada roh doa terus ya Tuhan yang menyatukan para gembala ini ya Bapak. Dan nama-Mu selalu dipermuliakan lewat hidup mereka. Mereka boleh menjadi ya Tuhan mentor-mentor yang terbaik bagi kerajaan Tuhan di dunia ini ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk ya Tuhan para
penginjil, para misionaris. Mereka ya Tuhan ada di dalam pelosok-pelosok mungkin ya Bapa. Dan Tuhan berkati mereka, cukupkan segala kebutuhan mereka. Juga ya Tuhan keluarga mereka Tuhan cukupkanlah ya Bapa. Sehingga masa pandemi ini mereka boleh lalui bersama dengan Tuhan. Mereka boleh melalui mereka Tuhan boleh terus berharap hanya bergantung kepada Tuhan. Dan Engkau memelihara kehidupan para hamba-hambamu ini. Seperti Engkau memelihara Nabi Elia, demikian Engkau akan memelihara mereka Bapa. Syukur terima kasih untuk ya Tuhan kota Bekasi yang Tuhan berikan kami ya Tuhan di tempat ini. Kau buang kami di tempat ini punya maksud yang indah. Kami akan terus bersyafaat untuk kota ini Bapa. Biar Bekasi dipenuhi kemuliaan Tuhan. Rencanamu bagi Indonesia, bagi Bekasi, Engkau Tuhan yang akan terus ya Tuhan disanjung tinggi. Bahkan kami akan melihat hujan pertobatan terjadi. Karena banyak anak-anak Tuhan yang berdoa bagi kota ini ya Bapa. Anak-anak yang punya integritas yang dari Tuhan akan memenuhi kota ini ya Bapa. Dan kota ini boleh menangkan untuk kemuliaan nama Yesus. Bapa kami bersyukur untuk Indonesia. Tuhan lawat Indonesia, Tuhan lawat Indonesia. Kami tahu Tuhan, kami tidak tahu pasti apa yang akan terjadi ke depan. Tapi satu hal kami tahu pasti. Kami tahu pasti Engkau jaminan bagi kami Tuhan Yesus. Engkau atas Indonesia. Rencanamu tidak akan gagal untuk Indonesia Bapa. Engkau akan melawat Indonesia. Engkau akan pulihkan negeri ini ya Bapa. Masa pandemi ini akan boleh dilalui bersama dengan Engkau. Kami akan cakap. Bersama dengan Engkau Tuhan kami akan menang. Bersama dengan Engkau ya Tuhan kami akan terus ya Tuhan berdoa untuk bangsa ini. Bersama dengan Engkau kami akan melepaskan damai sejahtera untuk Indonesia. Bapak berkati Presiden kami Bapak Jokowi dan setiap jajaran yang ada ya Tuhan. Vaksin yang akan ya Tuhan datang di Indonesia, biar itu Tuhan boleh Engkau sucikan, kuduskan supaya semua tidak berefek lain ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan di tempat ini Tuhan juga berkati ya Tuhan, berkati ya Tuhan secara rohani, jasmani ya, bahkan keuangan mereka Tuhan berkati supaya ada pemeliharaan Tuhan di atas keluarga lepas keluarga ya Tuhan. GBI Cutmut ya rumah doa. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu ya Bapak. Urapi ya Tuhan hamba-Mu Pak Danang ya Tuhan. Biar urapan itu Tuhan turun atasnya. Perkataan Kristus ada pada bibir mulut lidahnya. Sehingga setiap firman yang keluar dari perbendaharaan mulutnya boleh membangun iman kami semakin teguh di dalam Engkau. Semakin kami mengerti akan kebenaran-Mu dan semakin kami cinta kepada Tuhan. Dan kami boleh melakukan firman itu dalam aspek kehidupan kami. Dan kami boleh menghidupi kebenaran itu. Terpuji nama-Mu ya Bapak kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan menaikkan doa Bapa kami. Mari sama-sama kita menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan menyaksikan video Pentakosta. Mari siapkan hati kita. Shalom saudara, dimanapun saudara berada, saya percaya Tuhan selalu memberkati dan menyertai. Memasuki bulan Februari, keluarga besar kita GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto selalu mempraktekkan persembahan sulung sebagai persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Ekspresi memberi yang terbaik bisa berupa non-materi seperti ucapan syukur, penyembahan, dan melayani pekerjaan Tuhan, serta materi. Pemberian berupa materi selain persembahan umum bisa berupa persembahan persepuluhan dan persembahan sulung yang menjadi bukti ketaatan kita kepada kebenaran firman Tuhan. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang memberi yang terbaik secara materi. Dalam konteks Matius 7 ayat 9-11,
Tuhan Yesus membuat sebuah komparasi antara pendengar pada waktu itu yang disebut dengan istilah kamu yang jahat dengan Bapamu yang di sorga. Jika manusia yang jahat saja tahu memberi yang terbaik bagi anak-anaknya, apalagi Bapa di sorga. Dalam hal memberi, Bapa Sorgawi memiliki sebuah standar, yaitu yang terbaik. Ini terbukti dari Bapa yang telah memberikan anaknya yang tunggal untuk menebus manusia dari dosa sebagaimana dicatat dalam Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Mari kita simak pembahasan persembahan dalam Perjanjian Lama terlebih dahulu. Kata persembahan dalam bahasa Ibrani berarti minkah, yang artinya hadiah, pemberian, atau korban. Dalam kitab Kejadian kita melihat contoh para patriark dalam memberikan persembahan kepada Tuhan, seperti Kain dan Habel, Nuh, Abraham, dan Yakub. Ada dua prinsip persembahan dalam era sebelum berdirinya kemah suci. Yang pertama, persembahan merupakan inisiatif pribadi sebagai respon si pemberi persembahan akan kasih, berkat, penyertaan, serta perlindungan Tuhan. Yang kedua, persembahan diberikan berdasarkan hubungan pribadi si pemberi persembahan dengan Tuhan. Setelah berdirinya kemah suci, Tuhan memberikan hukum-hukumnya yang mengatur berbagai jenis korban sebagai persembahan. Walaupun jenis korban dan tata cara diatur berdasarkan hukum, aturan tersebut menjadi sarana yang memperjelas dalam hal memberi persembahan, sehingga persembahan yang diberikan tepat seperti yang dikehendaki Tuhan. Bagaimana dalam Perjanjian Baru? Ada 3 pesan penting yang dapat kita pelajari dari Maria mengenai memberi yang terbaik. Yang pertama, mereka yang memiliki hubungan yang berkualitas dengan Tuhan umumnya memiliki standar yang tinggi dalam memberi, yakni senantiasa berupaya memberikan yang terbaik. Dalam Yohanes 12 ayat 1-8, Maria mempersembahkan setengah kati minyak narwastu murni dan menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Harga minyak narwastu itu adalah 300 dinar dan kita tahu bahwa 1 dinar adalah upah sehari orang bekerja. Jadi Maria menuangkan minyak yang harganya hampir sama dengan 1 tahun upah orang bekerja. Wow, sungguh sebuah persembahan yang terbaik. Yang kedua, mereka yang tidak memiliki hubungan yang berkualitas dengan Tuhan hanya dapat memahami pemberian sebagai sebuah hukum yang tertulis. Ketika yang lainnya sudah dengan tekun dan setia mengembalikan persepuluhan, mereka masih sibuk menggali tentang apakah persepuluhan ini benar alkitabiah. Maria tidak pusing dengan apa kata orang. Dia langsung menuangkan minyak tersebut bukan karena aturan, tetapi karena ada hubungan yang personal dengan Yesus. Yang ketiga, ada sekelompok orang seperti Yudas Iskariot yang akan selalu mengkritik mereka yang memberi dengan standar yang tinggi bagi pekerjaan Tuhan melalui gereja. Ketika Maria menuangkan minyak narwastu, Yudas Iskariot mengkritisi tindakan tersebut sebagai pemborosan dan bisa dibagikan kepada orang miskin. Alkitab mencatat Yudas berkata seperti itu bukan karena memiliki belas kasihan, tetapi karena ia sering mengambil uang kas pelayanan Yesus. Dari sini kita belajar bahwa memberi bukanlah soal finansial, tetapi soal hati. Orang yang mengasihi Tuhan akan mengekspresikannya lewat perbuatan dan tindakan. Seperti yang digambarkan dalam hukum yang pertama dan terutama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ketika kita mengalami kasih yang besar dari Yesus seperti Maria, maka kita hanya akan memiliki satu standar dalam memberi, yaitu yang terbaik. Ini karena kita tahu dan sungguh sadar bahwa sebesar apapun pemberian yang bisa kita berikan, tidak akan mampu membalas apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan di dalam hidup kita. Salah satu ekspresi pemberian terbaik yang dilakukan oleh keluarga besar GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto sejak awal adalah persembahan sulung. Persembahan sulung yang umumnya dilakukan pada bulan Februari setiap tahunnya adalah salah satu bentuk disiplin rohani baik dalam hal jumlah, nilai persembahan, dan terlebih dalam hal kemurahan hati. Secara angka atau persentase, memberi seluruhnya atau 100% tentu adalah nilai yang sangat tinggi atau kita sebut dengan standar yang terbaik. Ini bukan berbicara soal angka saja, lebih dari itu ini berbicara tentang hati. Salah satu contoh lainnya dalam memberi yang terbaik selain Maria di Yohanes 12 adalah jemaat di Makedonia dalam 2 Korintus 8. Di tengah kesukaran dan kemiskinan, justru sukacita mereka berlimpah, bahkan mau memberi melampaui kemampuan mereka membantu jemaat di Yerusalem. Pesan utama dari cerita ini adalah kasih karunia Tuhan mentransformasi hati dan memampukan jemaat di Makedonia untuk memberi melampaui keterbatasan mereka. Saudara, kita telah melihat dari Perjanjian Lama
bahwa Tuhan menghendaki pemberian atas dasar kerelaan dan sebagai respon terhadap kebaikannya. Di dalam Perjanjian Baru kita belajar 2 contoh, yaitu Maria yang berani memberikan persembahan yang mahal harganya di kaki Yesus karena dia telah merasakan kasih Tuhan, dan dari jemaat di Makedonia dengan sukacita dan kerelaan memberi yang terbaik, bahkan melampaui kemampuan mereka. Mari kita memberi yang terbaik bagi Tuhan sebagai respon atas kasih, berkat, penyertaan dan perlindungan Tuhan di dalam hidup kita yang didasari oleh iman kita kepadanya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Selamat memberi yang terbaik, Tuhan Yesus memberkati. Mari saya undang untuk bangkit berdiri, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, jalanmu, nyatakan jalanmu. Berbicara buat kami pagi ini Bapa, tuntun jalan kami di tahun yang baru di tengah masa pandemi ini Tuhan. Berfirmanlah buat setiap kami, urapi aku ya Aba, supaya aku menyampaikan yang dari hatimu buat setiap kami jemaatmu. Kami dikuatkan, kami diteguhkan, kami dihiburkan, kami disembuhkan. Karena firman-Mu bekerja dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami tenangkan, teduhkan hati kami di dalam hadirat dan kemuliaan-Mu. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Semua yang percaya bersama katakan, amin. Puji nama Tuhan. Shalom, selamat pagi. Selamat bertemu kembali dalam kasih anugerah Tuhan. Pertama-tama saya mengucapkan selamat tahun baru kepada jemaat Tuhan yang dikasihi. Kita percaya kita sudah melewati tahun 2020 dan Tuhan sendiri yang membawa kita memasuki tahun yang baru, tahun 2021. Nah, Gembala Pembina kita menetapkan tahun 2021 dengan satu tema, tahun 2021, tahun integritas. Kita percaya bahwa ini menunjukkan karakter Kristus dalam kehidupan setiap kita. Dan saya berdoa biar mulai hari ini dan bahkan sepanjang tahun 2021 ada integritas yang muncul dari hidup setiap kita. Karena kita percaya bahwa Kristus hidup dalam hidup setiap kita. Bapak Ibu, saya akan menyampaikan hari ini pengertian tentang integritas. Apa itu integritas? Integritas adalah suatu sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan itu sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang melancarkan kewibawaan. Dalam satu kata disebutkan satu kata yaitu kejujuran. Itulah integritas. Dan saya berdoa biar kita semua didapati Tuhan sebagai pribadi yang berintegritas sebagaimana Kristus Yesus adalah pribadi yang berintegritas. Nah, ada dua pendapat hamba Tuhan yang saya akan bagikan hari ini dari Billy Graham dan juga John Maxwell. Dikatakan oleh Billy Graham, seseorang yang memiliki integritas adalah orang yang sama baiknya di dalam maupun di luar. Berbeda antara apa yang diucapkan dengan apa yang dikerjakan. Dia dapat dipercaya dan dia adalah orang yang sama pada saat jauh dari rumah sebagaimana dia di gereja atau di dalam rumah. John Maxwell berkata, seorang tokoh dari leadership dalam buku Kepemimpinan dalam Diri Sendiri, kalau saya punya integritas, kata-kata dan perbuatan saya sesuai.
Saya adalah diri saya. Tidak peduli di mana diri saya atau bersama siapa. Seseorang yang punya integritas bersikap mendua hati. Pun dia hanya berpura-pura atau kemunafikan. Orang memiliki integritas adalah orang yang utuh. Mereka bisa diidentifikasi dengan kesatuannya. Yang memiliki integritas tidak punya apapun untuk disembunyikan dan tidak punya apapun untuk ditakut. Saya percaya biar kita semua jadi pribadi yang berintegritas. Nah, hari ini kita akan belajar dari satu tokoh dalam Alkitab, namanya Paulus. Ayat ini Tuhan taruh di hati saya ketika bulan Desember kami mesbah keluarga, dan tiba-tiba ayat ini kuat taruh di hati saya. Dan mari buka dari 2 Korintus pasal 1 ayat 12. Inilah firman yang kita belajar sama-sama mendasari sharing firman hari ini. Dikatakan inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suara kami memberi kesaksian kepada kami bahwa hidup kami di dunia, khususnya dan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian adalah bukan oleh duniawi, tetapi oleh kekuatan kasih karunia dari Allah. Nah, dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikata suara hati itu ditulis dengan hati nurani. Saya memberikan satu pandangan pendapat secara pribadi bahwa suara sama dengan hati nurani. Apa itu hati nurani? Hati nurani adalah kata yang berasal dari gabungan dua kata yang berarti menelanjangi, dan kata yang kedua terlihat atau tidak terlihat atau kematian. Kata ini diartikan sebagai melihat secara atau mengerti sepenuhnya, atau menjadi sadar atau ada kesadaran dalam diri. Itulah pengertian dari hati nurani. Paulus berkata di Kisah Rasul pasal yang ke-24 ayat 16, sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Ternyata Paulus di Kisah Rasul 24 menyatakan tekad usaha yang begitu luar biasa yang dia usahakan, yang dia lakukan dalam kehidupannya di dunia ini, terutama khususnya dalam hubungan dia dengan jemaat yang dilayaninya, baik di jemaat di Korintus, Efesus, dan di tempat-tempat lain. Ternyata dia dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian yang datangnya dari Allah. Nah, Bapak Ibu, kita akan membahas yang pertama tentang hati nurani. Pengertian hati nurani yang pertama, hati nurani adalah kemampuan dan karunia Allah kepada manusia untuk melakukan evaluasi diri. Daud seringkali berkata, ujilah aku ya Tuhan, cobalah aku, ujilah batinku dan hatiku. Bapak Ibu, perlu buat setiap kita untuk mengerti bahwa hati nurani adalah kemampuan yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kita untuk kita mengevaluasi diri kita. Apakah kita berkenan di hadapan Tuhan atau sebaliknya kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yang kedua, hati nurani sebagai saksi atau sesuatu dalam hidup kita. Seperti Paulus katakan, aku bermegah karena hati nurani itu turut bersaksi. Dia tidak bermegah dalam hal yang lahiriah, tapi dia bermegah di dalam batiniahnya. Dan percaya kalau kita bermegah dalam hal batiniah, itu membawa hidup kita kepada yang namanya kekekalan. Ketiga, hati nurani adalah pelayan dari sistem seseorang. Seseorang dinilai dari hati nurani yang begitu terlihat. Manifestasinya kita akan lihat, dan saya berdoa biar kita semua memiliki hati nurani yang murni, yang bersih di hadapan Tuhan. Simbolkan hati atau hati nurani adalah kemampuan untuk mengetahui kita, memberi persetujuan ketika kita berbuat benar, tapi menuduh ketika kita berbuat salah atau bersalah. Setiap kita punya pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Waktu kita melakukan kebenaran firman Tuhan, ada ketenangan dan damai sejahtera di hati kita. Sebaliknya waktu kita melakukan dosa dan pelanggaran, ada yang menuduh hati kita. Kita kehilangan sesuatu di hati kita. Itulah hati nurani. Ada 5 aspek hidup manusia yang sangat dipengaruhi hati nurani. Yang pertama adalah motivasi. Yang kedua adalah yang ketiga adalah sikap. Yang keempat adalah perkataan, dan yang kelima adalah perbuatan. 2 atas yaitu motivasi dan pikiran enggak terlihat Bapak Ibu.
Tetapi itu menjadi urutan yang pertama kehidupan setiap manusia, terutama orang percaya. Tuhan tahu motivasi kita, Tuhan tahu sikap kita. Itu semua tersembunyi dalam kehidupan manusia, tapi Allah mengetahui itu semua. Karena Dia melihat sampai kedalaman hati kita, bahkan hati yang paling pun Dia mengetahui. Itu sebabnya mari menjaga hati nurani kita sehingga kehidupan kita dalam segala aspek, baik motivasi, baik pikiran, baik sikap kita, baik perkataan kita maupun perbuatan kita didapati sebagai orang yang berintegritas. Kemudian bagian berikutnya, bagaimana mengalami pembaharuan dan penyucian hati nurani menurut Alkitab. Ada 3 pribadi yang sang menyucikan dan memberikan hati nurani yang murni, yang sehat buat setiap orang yang percaya. Yang pertama dikatakan pribadi Allah sendiri. Yesial pasal 36 ayat 2 berkata, kamu aku berikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Ini menunjukkan bahwa hanya pribadi Allah yang sanggup membaharui dan membersihkan, bahkan memurnikan hati kita. Yang kedua adalah pribadi Yesus melalui pengorbanannya, darah Yesus. Katakan di Ibrani 9 ayat 14, betapa lebih darah Yesus, darah Kristus, yang oleh roh yang kekal mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita. Pribadi Kristus sajalah yang sanggup menyucikan dan membaharui hati nurani kita. Dan saya melihat bagaimana kehidupan yang bernama Saulus kemudian diubah namanya Paulus. Ada satu perubahan yang radikal dari hati nuraninya, sehingga dia berkata, aku bermegah dalam hati nuraniku. Yang ketiga, pribadi Roh Kudus. Kisah Rasul 15:8 berkata, dan Allah yang mengenal hati manusia menyatakan kehendaknya untuk mereka, sebab Ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka sama seperti kita juga, dan Ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dan mereka sesudah Ia menyucikan hati mereka oleh iman. Jadi bagaimana kita mengalami pembaharuan dalam kehidupan hati kita? Hanya Allah Tunggal yang sanggup melakukannya untuk setiap kita. Saya berdoa biar kita membuka hati kita untuk kita dibaharui dan dimurnikan oleh Tuhan. Ekspresi seorang yang memiliki hati nurani yang murni, yang suci, yang sehat. Yang pertama, dia taat kepada Allah. Yang kedua, dia berani bersaksi tentang kehidupannya, tentang perjalanannya bersama dengan Tuhan. Yang ketiga, dia dikaruniai iman Allah. Artinya iman yang hidup, iman yang sempurna, iman yang murni. Saya berdoa biar ekspresi ini muncul dari kehidupan kita karena memiliki yang namanya hati nurani yang bersih di hadapan Tuhan. Nah Bapak Ibu, poin yang kedua yang saya ingin share kepada kita hari ini, dikatakan bahwa khususnya dalam hubungan kami dengan kamu dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian. Bapak Ibu, ekspresi dari hati nurani yang murni adalah timbulnya karakter Kristus, yaitu ketulusan dan kemurnian. Dan ini bisa dihasilkan, bisa muncul, diekspresikan dalam kita ketika kita mau dibentuk oleh Tuhan. Berdoa biar kita semua hidup dalam ketulusan dan kemurnian. Seorang bayi, hal terbaik dari seorang bayi adalah bayi yang tidak pernah memberikan senyuman palsu. Dari senyumnya selalu terlihat ketulusan, kemurnian hati, kebahagiaan, dan selalu bisa memberi ketenangan bagi yang melihat. Bapak Ibu kalau lihat slide ini, seperti tadi bayi tersenyum, saya percaya ada satu kemurnian ketulusan yang muncul dari senyum seorang bayi yang barusan kita lihat dari slide kita. Nah Bapak Ibu, kita akan mendalami pengertian tentang tulus atau ketulusan. Ketulusan dalam bahasa Ibrani disamakan artinya dengan sempurna atau perfect. Sempurna dalam makna maha terbaik dan ada pada Tuhan, tetapi yang sempurna yang pada manusia menurut kamus artinya tidak didapati adanya kesalahan. Itulah ketulusan. Yang kedua, lengkap atau selesai dalam hal pekerjaan atau diharapkan. Orang yang selalu mengerjakan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab dengan hatinya, menyelesaikannya sampai selesai. Yang jika dinilai satu ukuran yang penuh kebersalahan, kemudian
Kesederhanaan, orang yang tulus itu simple. Makanya bahasa Inggris ketulusan itu simplicity. Artinya nggak rumit, Ibu. Orang yang tulus itu cara berpikirnya sangat simple. Nggak banyak alasan, nggak banyak mungkin ya keberatan-keberatan dalam hidupnya. Dan saya berdoa biar kita semua didapati Tuhan orang-orang yang tulus. Manfaat dari ketulusan yang pertama, apapun yang dikerjakan dengan tulus pasti berhasil. Yang percaya kata amin. Kalau kita mengerjakan dengan segenap hati kita dengan ketulusan, saya percaya apa yang dikerjakan, apa yang kita lakukan pasti dibuat berhasil. Yang kedua, ketulusan itu menghasilkan ketelitian sehingga perkara atau pekerjaan yang dilakukan menjadi lebih bernilai. Artinya kita tidak mengerjakan asal-asalan, tetapi kita mengerjakan dengan sungguh sehingga hasilnya yang terbaik kita persembahkan buat Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Yang ketiga, dengan ketulusan roh, jiwa, dan tubuh kita, kekuatan terkonsentrasi dan daya ingat kita diperkuat sehingga apa? Hasil kerjaan kita bernilai tinggi. Saya berdoa biar kita semua didapati Tuhan punya karakter tulus di hadapan Tuhan. Ekspresi ketulusan yang pertama, dia merespon kebenaran dengan tidak berlambat. Itulah ekspresi yang muncul orang yang memiliki ketulusan. Yang kedua, dia selalu dijagai oleh Tuhan. Allah Immanuel nyata dalam kehidupan orang yang tulus. Sekalipun mungkin ketulusan seseorang sekali disalahartikan oleh orang lain, tetapi percayalah, orang yang tulus dijagai oleh Tuhan. Yang ketiga, dilibatkan dalam penggenapan rencana Tuhan. Kemudian yang keempat, bebas dari konflik batin. Karena dia simple, karena dia rumit Bapak Ibu. Sehingga apa-apa yang dikerjakan dengan segenap hati dia. Yang keenam, yang kelima, tidak memberdaya orang lain. Memberdayakan. Dia ingin orang lain juga mengalami peningkatan. Orang lain juga mengalami kemajuan. Itulah yang dia lakukan. Orang yang tulus. Yang keenam, rasa yang tinggi. Yang ketujuh, mengenal diri untuk tetap benar. Nah Bapak Ibu, kita yang kedua tentang murni. Murni artinya tidak ada campurannya dan tidak bercampur. Logam emas yang murni artinya bahwa semua campuran itu telah dipisahkan dan dapati kemurnian. Apa murni Bapak Ibu? Yang murni yang pertama adalah janji Tuhan. Mazmur 12 ayat 6, Mazmur 28 dikatakan janji Tuhan, janji yang murni. Kemudian perintah atau firman dan ketetapan Tuhan, itulah yang murni buat kita. Dan yang ketiga, iman percaya kepada Tuhan. 1 Petrus 1 ayat 9 memberitahu kepada kita, itulah hal yang murni dalam kehidupan setiap kita. Sikap orang yang murni yang pertama, dia mengejar keadilan, kesetiaan dan keadilan. Dia berbicara dengan yang sopan dan penuh etika. Yang ketiga, dikuasai oleh ketulusan dan kekuatan karunia. Yang keempat, menyadari semua kekuatan kekayaan itu di hidupnya dengan satu tujuan, menyenangkan hati Tuhan. Kesimpulannya, orang yang punya hati nurani yang murni adalah orang yang hidup dan rohani pelayanannya berhasil. Hati nurani yang murni mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan dan sesama kita. Bila hati nurani kita murni dan sehat, maka kita akan mempengaruhi pikiran, sehingga kita memiliki pikiran Kristus dan hidup kita makin berkenan di hadapan Tuhan. Dan kita semua dipakai Tuhan di zaman ini. Tuhan berkati. Shalom. Berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Bapa, terima kasih akan hari ini. Kalau kami boleh belajar kembali oleh kebenaran firman-Mu, biarlah hidup kami tidak memegahkan untuk kepentingan pribadi lepas pribadi. Dan biarlah hidup kami memberikan kesaksian bahwa khususnya hidup kami bersama dengan keluarga, kami dikuasai oleh hati nurani, tulus dan murni di hadapan Engkau yang menyelidiki sampai kedalaman hati kami. Dan kami tidak berjalan di dalam hikmat dunia, tapi kami berjalan di dalam hikmat Allah, di dalam kasih karunia-Mu. Akan hamba-Mu Bapak Pendeta Danang Adrianto yang sudah menjadi berkat hari ini, biarlah pengurapan Tuhan turun atas hamba-Mu bersama keluarga.
ia boleh tetap melayani sampai ke Yesus datang. Meteraikan firman-Mu Tuhan, kami tahu hari ini kami sudah dibebaskan dari segala ikatan dosa. Hari ini melalui kebenaran daripada firman-Mu kami sudah disembuhkan. Hari ini melalui kebenaran daripada firman-Mu yang terus menuntun kami pada kebenaran itu, yaitu Kau Allah sendiri yang kami sembah hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama keluarga kita yang diberkati katakan amin. Baik Bapak Ibu Saudara, terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Danang Adrianto yang sudah menjadi berkat. Nah, izinkan beberapa saat saya menyampaikan yang berhari jadi yang Tuhan tambahkan usianya di minggu yang kedua tanggal 10 sampai tanggal 16 Januari. Yes, umur panjang di tangan kanan, di tangan kiri kekayaan dan kehormatan kita nikmati bersama semuanya karena kasih Tuhan. Tanggal 12 mendatang adik Ezekiel Kensi Zafiero. Tanggal 12 David Yosefan dan Daud Raymond Yosefino. Tanggal 12 juga adik kita Stormy Van. Tanggal 12 Kristo Demosidi Purba. Dan yang tanggal 13 yaitu Bapak Astiman. Yes, kita terus saling mendoakan hari-hari yang hadapan kita akan terus berjalan tahun integritas. Itu yang pertama. Yang kedua, kita menunjang pemerintah, ingat pesan Ibu. Nah, selesai ibadah ini dilanjutkan dengan ibadah sekolah minggu dan teens pada link yang sama, saudara. Baik, terakhir bagi oma opa bersama anak mantu cucu tetap setia beribadah, tetap antusias. Salam sehat, berjaga dan berdoa. Satu kita bersama keluarga. Salam sudah kita ibadah. Tubuh ini bait Allah tanpa batas yang ada. Yes, sampai itu sudah datang. Bersama mengundang kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Berkat-Mu Tuhan turun atas keluarga lepas keluarga dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi. Perlindungan-Mu sempurna Tuhan daripada malam sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kami percaya Tuhan, malapetaka tidak akan menimpa setiap kami bersama dengan keluarga. Kesakitan tidak akan pernah menimpa ketika kami terus bersandar dan berharap kepadamu, tempat perlindungan dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Mari curahkan berkat-Mu Tuhan, berkat kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, menyertai hidupmu dan hidupku mulai hari ini sampai Yesus datang. Roh, jiwa dan tubuh kita terpelihara sempurna, bahkan sampai selama-lamanya di dalam nama Yesus. Kita yang percaya bersama keluarga katakan amin. Amin. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Mari saya undang untuk menyalakan kamera, kita akan melakukan foto bersama. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi, ada 4 kali. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Sekali lagi terakhir. 1, 2, 3. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati.
dalam lembah kelam, ku tak takut sebab kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan.